Jadi pengacara itu adalah orang yang bisa beracara. Jadi acara di sini bukan acara di TV atau acara eh, panggung musik, bukan, tapi acara proses persidangan, proses di penanganan atau eh, penyelesaian permasalahan hukum kan gitu. Mas, hari ini kita mau bikin lagi tentang istilah-istilah hukum nih. Nah, kemarin kita udah sempat bikin video tentang istilah-istilah hukum yang biasanya tuh sering kita sebagai pengacara gunakan, tapi belum tentu orang-orang itu ngerti maksudnya. Ya. Jadi kita mulai ya, Mas. Oke. Yang pertama itu ada penyelidikan. Oke, baik. Jadi penyelidikan itu adalah, ini bahasa sederhananya ya, penyelidikan itu adalah proses atau tahap di mana penegak hukum, baik itu polisian, kejaksaan misalnya, mereka sedang memastikan atau menentukan bahwa suatu peristiwa atau kejadian, atau ketika misalnya ada laporan dari masyarakat dan seterusnya, bahwa suatu peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau bukan. Jadi mereka menyelidiki ini, ada suatu kejadian, lalu mereka melakukan penyelidikan untuk memastikan ada unsur pidana tidak di dalam suatu peristiwa tersebut. Baik peristiwa tersebut itu atas temuan dari penegak hukum sendiri, atau laporan masyarakat, atau dari pengaduan pihak yang merasa dirugikan oleh seseorang, sehingga mengakibatkan harus ada penyelidikan di dalam penentuan suatu peristiwa tersebut. Oke. Selanjutnya nih Mas, ini ada mirip-mirip dengan penyelidikan nih Mas. Namanya penyidikan. Oke. Baik, jadi penyidikan itu proses setelah penyelidikan. Jadi kalau kemudian di dalam penyelidikan tadi ditemukan unsur pidana, bahwa memang benar peristiwa yang diselidiki di awal tersebut adalah peristiwa pidana, ada tindak pidana di dalamnya, maka prosesnya naik menjadi proses penyidikan. Jadi di sini untuk menentukan apa tindak pidananya, kemudian siapa pelakunya, siapa korbannya, kemudian kapan kejadian itu terjadi dan seterusnya, sehingga lengkap unsur-unsurnya agar nanti bisa dilanjutkan ke proses berikutnya, ke penuntutan, sampai ke persidangan dan seterusnya. Oke. Selanjutnya ini ada surat klarifikasi. Oke. Jadi istilah surat klarifikasi ini kan sebenarnya surat panggilan pihak penyidik ya, atau kepolisian atau kejaksaan. Kepolisian terutama kan untuk memanggil seseorang yang dianggap atau diduga terkait terhadap suatu peristiwa yang sedang diselidiki. Jadi ada suatu peristiwa yang sedang diselidiki, kemudian berdasarkan informasi ada orang-orang atau pihak-pihak yang diduga terkait, entah itu diduga sebagai pelaku atau diduga sebagai saksi dan seterusnya, untuk diundang. Nah, ini lebih ke undangan sebenarnya, undangan klarifikasi dari penyidik untuk klarifikasi, memastikan benar nggak sih kamu ada hubungannya dengan ini, benar nggak Anda punya pengetahuan tentang suatu peristiwa ini dan seterusnya. Jadi lebih kepada undangan. Makanya karena itu di dalam proses penyelidikan di surat ini belum ada tulisan pro justisia. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang misalnya mendapat panggilan tersebut belum ada pro justisia, berarti memang belum dalam proses penyidikan. Ini dan nggak perlu khawatir berlebihan ya Mas. Tidak perlu khawatir. Ya. Kalau misalnya khawatir bisa didampingi dengan penasihat hukum. Oke. Selanjutnya itu ada tindak pidana ringan Mas. Baik. Jadi tindak pidana ringan ini adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya maksimal atau paling lama itu kurungan atau pidana 3 bulan. Jadi yang maksimal 3 bulan atau di bawah 3 bulan ancaman hukumannya atau kurungan itu disebut tidak pidana ringan.
Jadi tidak semua tidak pidana itu sama kan, tidak pidana ringan. Nah, di dalam proses tidak pidana ringan ini tersangka kemudian nanti terdakwa kalau sampai ke pengadilan tidak ditahan. Kan seharusnya tidak ditahan kan, karena hanya ancamannya itu ringan. Biasanya itu berhubungan dengan perda, bisa juga berhubungan dengan perda, buang sampah sembarangan, seperti ini. Jadi karena hukumannya ringan, maksimal 3 bulan atau denda. Kalau di dalam undang-undang itu, kalau dendanya itu maksimal 7.500, tapi menyesuaikan itu kan kurs zaman atau nilai zaman dahulu ya. Jadi lebih diutamakan kira-kira ancaman kurungannya itu maksimal 3 bulan. Itu tidak pidana ringan. Oke. Selanjutnya kita mau bahas nih Mas tentang istilah yang sering dipakai untuk menyebut ini ya kita ya Mas. Penegak hukum Iya. plat hitam biasanya disebut objek. Penegak hukum plat hitam karena bukan dari unsur pemerintah, Betul. jadi bukan dari unsur negara, tidak mendapatkan gaji dari negara misalnya, tapi lebih kepada penegak hukum yang langsung kepada masyarakat kan begitu. Oke. Jadi biasanya tuh kita disebut dengan istilah pengacara, Mas. Ya. Nah, apa itu sebenarnya pengacara? Baik. Jadi istilah pengacara itu kan sebenarnya dari istilah zaman dulu ya, sebelum ada undang-undang advokat. Buat teman-teman yang punya permasalahan hukum atau mungkin saudara atau keluarga atau kawan ini juga punya permasalahan hukum atau sedang bersengketa, bisa menghubungi kami di alamat email di sebelah kanan saya. Jadi pengacara itu adalah orang yang bisa beracara. Jadi acara di sini bukan acara di TV atau acara panggung musik, bukan, tapi acara proses persidangan, proses di penanganan atau penyelesaian permasalahan hukum kan gitu. Jadi pengacara ini merujuk kepada pengadilan. Jadi dulu pengacara ini atau disebut pengacara praktik juga ya, PP itu pengacara praktik. Jadi pengacara ini dulu hanya boleh beracara atau menangani suatu kasus di pengadilan di dalam lingkup pengadilan tinggi di mana dia dilantik atau disumpah. Jadi dulu itu yang menyumpah adalah pengadilan tinggi, sehingga ketika dia harus bersidang atau menangani suatu kasus atau perkara di luar wilayah pengadilan tersebut, pengadilan tinggi tersebut di mana dia dilantik atau disumpah, dia harus meminta izin dulu kepada pengadilan tinggi di mana dia nanti akan bersidang. Kalau harus keluar dari wilayah, biasanya pengadilan tinggi itu kan provinsi ya. Jadi kalau misalnya ada pengacara di mana dia disumpah atau bekerja di Jawa Tengah, maka dia kalau akan bersidang di Jawa Timur atau di Jawa Barat atau di Jakarta misalnya, dia harus meminta izin kepada pengadilan tinggi di mana dia nanti akan bersidang atau bekerja. Oke. Terus ini ada mirip-mirip nih Mas, itu advokat. Nah, advokat kalau dulu ini istilah zaman dulu ya, kita bicara zaman dulu karena kita tadi bicara tentang pengacara ya, pengertiannya zaman dulu. Kemudian advokat ini yang membedakan ada dulu advokat ini yang melantik atau menyumpah adalah menteri kehakiman. Kan sekarang sudah tidak ada menteri kehakiman ya. Ini sekarang menteri hukum dan HAM adanya. Atau menteri hukum kalau sekarang ya. Karena menteri hukum dan menteri HAM sudah sendiri. Berbeda dengan periode sebelumnya. Nah, dulu advokat ini yang mengangkat ini adalah menteri kehakiman, sehingga dia bisa berpraktik atau bekerja dalam memberikan bantuan hukum itu seluruh Indonesia, seluruh wilayah Indonesia. Dan juga yang membedakan dulu biasanya mungkin kalau pengacara itu hanya bekerja di pengadilan saja, tetapi kalau advokat itu bisa di luar pengadilan, dia bisa jadi konsultan hukum, dia bisa jadi mediator. Nah itu ada lagi mediator kan aja. Jadi di luar dan di dalam pengadilan artinya berbuku, dan dia bisa beroperasi atau bekerja berpraktik di seluruh wilayah Indonesia. Bukan. Tapi kemudian setelah muncul tertib undang-undang advokat, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum, advokat,
terus semua hal-hal pengacara praktik itu boleh jadi satu. Jadi satu semuanya menjadi advokat. Makanya sebenarnya istilah pengacara sekarang ini sudah tidak dipakai lagi. Ya, sudah tidak ada di dalam undang-undang advokat karena semuanya menjadi satu, yaitu advokat. Yang dulunya masih pengacara praktik, ketika muncul undang-undang advokat langsung berubah menjadi advokat. Jadi tidak ada perbedaan lagi karena sudah tidak relevan lagi. Oke. Terus selanjutnya nih Mas, masih mirip nih untuk menyebut kita itu adalah lawyer Mas. Apakah Bapak kita disebut sebagai lawyer? Ya, lawyer itu kan sebenarnya sama ya, hampir sama ya, artinya pengacara, advokat atau konsultan hukum. Hanya saja dia menggunakan bahasa Inggris saja. Mungkin biar keren, bisa jadi biar lebih Inggris lah ya, basic lawyer. Atau untuk menyamarkan sebenarnya. Jadi kalau begini, kalau advokat ini kan syaratnya dia harus sudah disumpah oleh pengadilan tinggi, mendapatkan izin beracara, kemudian tergabung dalam organisasi advokat dan seterusnya. Nah, kalau orang yang mengaku-ngaku sebagai advokat, sedangkan dia bukan advokat, tentu ada ancaman pidananya kan begitu. Tapi kalau kemudian seseorang menyatakan diri sebagai lawyer, ya kan beda lagi kan. Karena di negara asalnya, lawyer itu bukan hanya merujuk kepada pengacara atau advokat, tapi bisa juga merujuk kepada jaksa. Atau dulu pakai di Indonesia, dulu kita menggunakan istilah juris ya. Oh iya. Nah, juris itu zaman artinya ahli hukum atau orang yang berpraktek hukum, entah itu pengacara, entah itu bahkan dulu ada istilah prokuror ya. Prokuror itu orang yang bukan advokat atau pengacara, tapi bisa beracara. Iya, beracara di pengadilan. Tapi tentu pengadilan kan pengadilan berbeda ya. Ada pengadilan pribumi, ada pengadilan orang-orang Eropa dan jadi istilah itu sekarang sudah tidak dipakai. Istilah sekarang adalah smart advokat. Hanya saja ya tidak ada masalah ketika orang mau berklaim sebagai seorang saya lawyer, ya nggak apa-apa. Kalau memang mungkin dia benar-benar lawyer kan begitu. Nah, kalau kemudian itu dipakai untuk membohongi ya, hanya harus diteliti dulu masyarakat benar nggak dia itu seorang orang yang praktisi hukum, entah itu advokat, entah itu jaksa, entah itu paralegal misalnya. Iya betul. Jadi paralegal nggak masalah ketika dia mengatakan saya, oh ya karena memang dia berpraktik hukum, hanya saja dia bukan advokat kan gitu. Okay. Jadi gitu ya Mas, setelah yang bakal kita spill hari ini. Okay. Semoga ini bermanfaat dan teman-teman jadi bisa ngerti karena sebenarnya penyebutannya itu mirip-mirip ya Mas. Iya, istilah-istilah yang sebenarnya hampir sama lah artinya, hampir sama maksudnya, tetapi kadang-kadang menggunakan dalam konteks yang berbeda atau waktu yang berbeda. Itu aja sih. Iya.